ada 8. Nah, di antara yang 8 itu, kata ulama, nama pintu surga itu adalah Babul Kaziminal Ghaiz, yaitu pintu surga yang disebut dengan Babul Kaziminal wal Ghaiz, yaitu adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya dan mudah memaafkan. Inilah salah satu pintu surga yang akan dilalui oleh orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin berbahagia, hari ini kita lihat di tengah-tengah realita kehidupan ini, mudahnya seseorang atau satu kelompok yang dengan mudah tersulut emosi sehingga tidak mampu mengendalikan diri, bahkan menjadikan hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan. Betapa kita dengar berita-berita adanya seorang anak yang sanggup berkata, bertindak, berlaku kasar kepada orang tuanya, apakah karena ucapan ataupun juga melalui tindakan, sehingga kemarahan yang memuncak bisa menjadikan orang tua celaka. Mungkin disebabkan sesuatu yang diminta oleh anaknya tak dikabulkan orang tuanya, maka dia mudah mencaci orang tuanya, bertindak kasar kepada orang tuanya. Banyak kita dengar di media-media. Bahkan ada yang dalam keadaan sholat, orang tuanya malah dipukul. Atau ada juga kita lihat hari ini, kita dengar berita adanya sang suami ketika ada sesuatu yang tak diinginkan pada istrinya, tidak sesuai dengan keinginannya, maka sang suaminya emosi, marah yang tak terkendali, sehingga ucapan keluar dengan kasar. Bahkan jarang atau tidak jarang kita lihat adanya sang suami melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, dalam bentuk fisik, apakah menampar dan segala macamnya. Begitu juga dengan sang istri, barangkali mudah berkata kasar, bertindak kasar. Kenapa? Karena emosi yang tidak terkendali. Atau juga di tengah-tengah masyarakat, mudahnya seseorang meluapkan emosinya hanya karena masalah sepele saja. Ada satu pengendara dengan pengendara yang lainnya, apakah motor atau mobil, begitu hampir saja mereka tabrakan, hampir. Yang namanya hampir kena enggak kira-kira? Yang namanya hampir enggak kena gitu kan. Tapi betapa mudahnya pengendara ini mengeluarkan kata kasar, kata kotor dalam kedua belah pihak. Bahkan berujung dengan perkelahian. Satu kelompok dengan kelompok, begitu juga. Bahkan ada kelompok yang mengatasnamakan, membawa kelompok-kelompok yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, dengan kelompok yang lain juga saling menghujat, saling menghujat. Satu kelompok berbasis agama dengan kelompok berbasis agama, mereka saling marah. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita tengok realita Rasulullah SAW dalam kehidupan, tantangan-tantang yang dihadapi Nabi, rorongan-rorong yang dihadapi Nabi, caci maki barangkali, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Nabi peroleh, sehingga Nabi digelari dengan majnun, orang yang gila, tukang sihir. Belum lagi Nabi yang akan diintimidasi dengan dibunuh dan dicelakai. Itu sudah hari-hari Nabi hadapi gitu. Tetapi bagaimana sikap Nabi dalam menghadapi ini? Satu orang bernama Zaid bin San'ah. Siapa Zaid bin San'ah ini? Adalah seorang pendeta Yahudi, Pak. Maka satu ketika Zaid bin San'ah datang kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi yang ada sorbat atau selendang ditarik oleh Zaid bin San'ah. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bayarlah hutang-hutangmu. Kebiasaan bagi kalian untuk selalu menunda berhutang-hutang.
Memang Nabi melakukan ada hutang piutang. Tetapi sebetulnya jatuh tempo yang dijanjikan Nabi belum sampai gitu. Belum sampai. Ini Zaid bin San'ah dengan keras dia tarik selendang Nabi, hampir Nabi terjatuh, Bapak. Umar yang ada di dekatnya sudah memutar-mutar pedang, dia bayangkan. Yang namanya Umar tak takut dengan siapapun juga. Menengok diperlakukan Nabi seperti ini, apa kata Umar? Wahai laknatullah, lancang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah putar-putar itu pedang Umar. Izinkan aku penggal lehernya ya Rasulullah, kata Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, tahan wahai Umar. Tahan amarahmu. Sekarang bayarkan hutang-hutangku dan tambahkan. Ya, karena engkau telah membuat dia takut, maka untuk bayar takut tambahkan dia sama dia. Hadirin berbahagia, begini sikap Nabi, Bapak. Ya, ketika Umar mengambil hutang piutang nak dibayarkan kepada Zaid bin San'ah ini, ya, ditambah lagi dengan tambahan. Kata Zaid bin San'ah, ini apa nih tambahannya? Kata Rasulullah, aku disuruh menambah karena engkau telah takut karena perlakuan aku. Ini tambahannya, digantinya. Ya, apa kata Zaid bin San'ah? Wahai Umar, apakah kau tak kenal dengan aku? Ya, aku tak kenal. Siapa kau? Aku adalah Zaid bin San'ah. Kalau begitu kau adalah pendeta Yahudi. Iya, saya pendeta Yahudi. Lalu kenapa kau lakukan ini kepada Rasulullah? Kata Zaid bin San'ah, saya adalah ahli Taurat. Saya paham dengan Taurat. Di dalam kitab saya diceritakan tentang sosok Nabi. Dan itu ada pada Nabi Muhammad. Cuman dua yang belum saya jumpai, kata dia. Apa itu? Satu adalah sabarnya Nabi dalam perlakuan sikap orang yang bodoh kepada Nabi. Yang kedua, bagaimana Nabi mampu memaafkan orang yang bodoh bertindak kasar sama dia. Wahai Umar, hari ini aku telah dapatkan itu. Bagaimana sabarnya Nabi dalam menghadapi dengan ketenangan, ya, dan memaafkan orang yang bodoh yang bersikap kepada dia. Wahai Umar, hari ini kau saksikan aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, salah satu pintu surga adalah dimasuki oleh orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, yang mudah memaafkan. Mungkin salat kita tidak bisa mengantar kita ke surga. Ya kan, mungkin compang-camping kan belum tahu kita nih. Ya, mungkin bacaannya yang tak betul, mungkin ada yang terlambat, mungkin kusuk kita yang kurang. Ya, pintu zakat juga mungkin belum tahu. Pintu jihad juga belum tahu. Tapi inilah pintu surga yang akan dilalui oleh orang siapa? Yang mudah memaafkan. Yang mudah memaafkan. Maka satu ketika ada satu orang sahabat, Nabi sampaikan sebentar lagi akan ada ahli surga. Datang satu orang pemuda yang wajahnya basah dengan air wudhu. Besok Nabi katakan akan datang ahli surga. 3 kali 3 hari Nabi mengatakan akan datang ahli surga. Yang lewat itu juga. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran apa amalan dia. Berkunjunglah ke rumah sahabat itu 3 hari 3 malam di rumah sahabat. Menengok amalannya. Ya, nengok amalan. Bangun, tidur, ya, terbangun tengah malam itu tidak ada tahajud. Ya, tidak ada tahajud, tidak ada salat-salat sunat. Bangun tengah malam, di istighfar, tidur lagi. Dalam artian amalan yang wajib-wajib aja. Salat 5 waktu saja. Tidak ada amalan lain. Akhirnya ini sahabat, ya, sahabat, apa sih amalan ini? Kecewa, dia tinggalkan. Ya, menyelam dia tinggalkan, dia kata, wahai saudaraku, sebetulnya aku kesini adalah ingin mengintip amalmu. Karena Nabi mengatakan kau ada ahli surga. Tapi kenyataannya amalmu tak ada. Seolah-olah dia mengatakan amalanku lebih baik daripada amalanmu. Ya, kata sahabat ini, memang inilah amalanku. Ya, kecewa dia tinggalkan. Ya, ketika dia berangkat dipanggil, wahai saudaraku. Ya, aku memang tidak punya amalan. Yang kau tengok inilah, tak ada tahajud. Tapi aku ada satu yang kulakukan. Apa itu? Kata sahabat ini. Setiap orang yang melakukan kesalahan kepadaku, maka sudah kumaafkan semuanya. Kata sahabat, inilah yang menjadikan kamu menjadi ahli surga. Hadirin berbahagia. Dalam berkeluarga, Masya Allah, betapa mudahnya suami kasar.
Betapa mudahnya istri kasar, bahkan anak kepada orang tua. Tengoklah Nabi memperlakukan istrinya. Ya, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya. Satu ketika, ya, ketika Aisyah ada konflik dengan Rasulullah SAW, ada sedikit hal yang tidak cocok. Maka dipanggillah Abu Bakar untuk menengahi. Ya, ketika Nabi menceritakan tentang keadaannya, kata Aisyah, pelan-pelan ya Rasulullah, kata Aisyah. Kata Abu Bakar, ya, langsung ditampal Abu Bakar, wahai perempuan, apakah kau berani melarang Nabi nak berbicara? Mau pelan-pelan? Ini ada Rasulullah. Ditampar Pak, berdarah. Berdarah dia. Kata Nabi apa? Ya, wahai Abu Bakar, aku tak menginginkan seperti ini. Coba, ada orang yang menengahi, berpihak kepada dia, tapi Nabi tak mau kasar. Maka Aisyah katakan, kalau aku sedang marah, kata Aisyah, maka Nabi tempelkan tangannya ke pundakku. Kemudian dia katakan, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Ya Allah, hilangkan dia daripada fitnah. Ya Allah, hilangkan marahnya. Tapi kalau Nabi yang marah, kata Aisyah, kalau Nabi yang marah, dia panggil aku, kata Aisyah. Kemudian dia katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tutuplah matamu dan mendekatlah kepadaku. Ketika Aisyah tutup matanya, dia mendekat kepada Nabi, lalu Nabi peluk. Kata Nabi, wahai Aisyah, pelukan ini telah menghilangkan marahku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita berkacamata kepada Nabi. Wal yafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kata Allah. Ya, berlapang dada dan maafkanlah. Apakah engkau tak mau ampunan Allah? Artinya kita juga pernah berbuat salah. Memaafkan orang, mudah memaafkan orang, berarti orang akan memaafkan kita. Ayo, barangkali amal-amal kita belum sanggup untuk masuk ke surga dengan amalan lain. Inilah pintu surga, babul kazimina al-ghaiza wal afina 'anil nas. Masuk ke pintu surga melalui mudah memaafkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.